Perakuan kapal ikan Taiwan sering menuai kritikan dari organisasi hak asasi manusia. Namun, kapal Pingtong ini menjadi kapal pertama yang dibangun sesuai standar Konvensi Penangkapan Ikan Internasional C188. 我们以前大概是可以睡10几20个，但我们现在就改成双人房跟4人房，然后他们的活动空间至少都1平方米以上。 Ruang asrama yang besar dengan ruang makan yang terpisah pada kapal Chen Yuanming nomor 88 menjadi kapal penangkap ikan LG kecil pertama yang sesuai standar ini memiliki maksud merawat kehidupan kru, tetapi upaya ini juga memakan biaya besar. Biaya pembuatan kapal baru mencapai 60 juta dolar Taiwan dan jumlah nelayan yang bisa ditampung juga berkurang menjadi 13 orang. Ruang hidup memakan banyak ruang persediaan yang meningkatkan biaya operasional. Hal ini membuat para pemilik khawatir pengeluaran tidak sesuai pendapatan sehingga lebih memilih untuk merenovasi kapal lama. Asosiasi Tuna Longline Taiwan mengatakan bahwa sebagian besar kapal ikan di Taiwan telah berusia di atas 30 tahun dengan fasilitas yang terbatas. Namun, para pemilik kapal tetap akan memperbaiki makanan dan kehidupan sehari-hari nelayan dengan harapan untuk mengubah kesan perlakuan kurang baik kapal Taiwan terhadap nelayan. Seusai penutupan Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok PKT ke-20, sidang paripurna pertama Politbiro ke-20 juga berlangsung pada tanggal 23. Seperti yang diperkirakan, Xi Jinping menjabat sebagai Sekretaris Jenderal untuk ketiga kalinya. Sementara 7 anggota komite tetap yang terpilih selain Xi Jinping sendiri, 6 lainnya diidentifikasikan sebagai orang-orangnya Xi, termasuk anggota lama Wang Huning, Zhao Leji, dan 4 anggota baru yang terdiri dari Li Qiang, Cai Qi, Ding Xuexiang, dan Li Xi. Menurut laporan media asing, Li Qiang yang berada pada posisi kedua setelah Xi Jinping berpeluang menjabat sebagai Perdana Menteri berikutnya. Pada kesempatan ini, kandidat populer Hu Chunhua yang bukan sekutunya Xi Jinping tidak terpilih dan membuat Xi mendapat kemenangan besar. Xi Jinping memecahkan rekor dengan menjabat Sekjen PKT selama 3 periode setelah revolusi budaya dan memasukkan orang-orangnya ke dalam inti kepemimpinan yang menentukan arah pembangunan dalam 5 tahun ke depan. Hal ini menunjukkan kekuasaan Xi akan lebih terkonsentrasi pada masa jabatan ketiganya. Sekjen PKT Xi Jinping mendobrak tradisi dengan menjabat 3 periode dan tampil bersama para delegasi Komite Tetap Biro Politik Komite Pusat yang baru terpilih dalam konferensi pers pada tanggal 23. Ketua Konsultan Yayasan Asia Pasifik Cao Chun-san berasumsi bahwa PKT tidak punya jadwal untuk reunifikasi Tiongkok, tetapi prosedur pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan diambil pada tahun 2024 sambil mengamati pemilihan Presiden Taiwan dan Amerika Serikat. Kemudian, target reunifikasi diperkirakan akan direalisasikan dari tahun 2032 hingga 2049. 所以它会减少美国参与的这个力道啊，不要让美国再扮演这个球员兼裁判的角色。 Perkembangan situasi lintas serat juga berkaitan dengan hubungan Taiwan-AS. Pakar berpendapat bahwa Tiongkok masih berharap untuk mempertahankan model hidup berdampingan secara damai dengan Amerika, tetapi laporan politisi Jinping tidak ditemukan keselarasan dengan politik AS. Namun, Tiongkok tetap menghindari permisahan ekonomi atau konflik militer dengan AS, sehingga laga antar kedua negara adik kuasa masih berlangsung. Isu Taiwan akan menjadi fokus pertarungan mereka di kemudian hari yang mungkin juga menjadi faktor ketegangan. Dalam laporan Xi Jinping pada Kongres Nasional, konten politik dan ideologis jauh lebih banyak dari konten ekonomi. Ditambah perubahan personal pemerintah membuat pakar berpendapat bahwa PKT akan mempercepat laju penyatuan di masa depan dan konflik AS dengan Tiongkok juga akan meningkat karena isu Taiwan. Akibat pengaruh inflasi dan penyusutan moneter, Institut Penelitian Ekonomi Chunghwa merevisi tingkat pertumbuhan PDB tahun 2022 menjadi 3,28%. Namun, tingkat pertumbuhan yang akan menembus angka 3 selama 3 tahun berturut-turut menunjukkan kenaikan internal dan kedataran eksternal. Sementara untuk tahun 2023, resesi global berdampak pada pertumbuhan tahunan PDB real menjadi 2,81%. DGBAS juga mengumumkan pesanan ekspor pada September sebesar 60,9 miliar dolar Amerika, berkurang 1,97 miliar dolar Amerika dibanding bulan yang sama pada tahun lalu. Perang teknologi AS Tiongkok juga dikhawatirkan akan berdampak pada rantai pasokan elektronik dan industri semikonduktor Taiwan. Pasar faktura asing juga lebih fluktuatif dengan kenaikan indeks dolar AS sebanyak 17,38%, dan depresi dolar Taiwan sebanyak 13,53% terhitung sejak awal tahun ini.